Kalian di sini mau dengar sejarah Nabi. Kita kasih judul Maulid. Maka saudara-saudaraku yang tidak mau Maulid silahkan, kami hormati. Tapi jangan kau tuduh kami bid'ah. Kalau lagunya ibu-ibu sekarang apa? Apa? Cikampek, Tasikmalaya. Apa Cikampek, Tasikmalaya? Apa kenapa? Jakarta, itu kondang dia. Kenapa semua itu? Dari para majelis taklim Agustusan, bapak-bapak ikut juga. Apa lagunya? Putar ke kiri, putarlah ke kiri, beleng-beleng. SAG MSI BSD, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat dibacakan khatib di mimbar Jumat. Ayat ini ingin menyampaikan kepada kita, wahai warga Pekanbaru, kamu mengaku Islam, tapi belum tentu kau bisa mati dalam keadaan beragama Islam. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan mencuri. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan ngerampok. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan sakau. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka memakan barang haram. Satu di antaranya menerima serangan fajar uang-uang pilkada. Tangan baru tahu semua pelakunya. Woi, saudaraku kaum muslimin, jangan kau peras caleg. Kau juga caleg, jangan kau sogok rakyat. Hei, hei, saudaraku, kita di Indonesia 88% Muslim. Kalau kita salah memilih pemimpin, bukan agama lain yang salah, tapi siapa? Islam. Kenapa? Kita mayoritas. Pernah mahal gas, pernah hilang minyak goreng, pernah hilang istri. Itu karena kita nganggap enteng dalam memilih imam, dalam memilih pemimpin. Maka 2024 yang akan datang, jangan kau pilih pemimpin karena sogok, jangan kau pilih pemimpin karena uang, jangan kau pilih pemimpin karena partai, jangan kau pilih pemimpin karena tetanggamu, tapi pilihlah dia karena betul-betul kamu yakin bisa menyelamatkan kaum muslimin dan muslimat, rakyat Indonesia, dan umumnya kita semua. Bisa? Bisa? Allah catat semua janjimu, ya. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman,
Masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam pil caleg. Ini politisi kalau mau dicoblos, Masya Allah, penampilannya kalah-kalah ustaz. Keluar masuk masjid, bagi-bagi kartu nama. Pilih saya, sama-sama kita orang Melayu. Ini kartu namaku. Ada masalahmu, telepon saya 24 jam. Begitu terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Ada begitu di Pekanbaru? Ada? Kau salah, kenapa kau pilih? Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan tentara, musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan aparat, musuh kalian adalah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Woi, nah udah, jangan kau musuhi polisi. Kau kira enak kalau tidak ada polisi di Pekanbaru? Anakmu diperkosa, kau pergi lapor di polsek, tolong Pak Kapolisi tangkap anakku diperkosa. Apa kata Kapolsek? Mohon maaf, baru saja polisi bubar. Hei bu, suamimu dilapor. Nah, motormu hilang, siapa kau cari? Siapa kau cari? Polisi. Makanya jangan musuhi polisi. Kau melanggar, kau tidak lihat di rambu-rambu. Saya lihat Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Mana sih mau setengah lengkap. Saya tilang kau. Kenapa Bapak tilang saya? Kau pembohong. Isunya apa Pak? Motormu Honda, ya jaketmu Yamaha. Itu polisi film India, bukan polisi Indonesia. Polisi Indonesia mengayomi, melayani masyarakat. Ya. Polisi juga jangan musuhi ulama. Iya. Karena kalau kau mati Pak polisi, siapa bungkus kau? Iya. Makanya ulama doakan polisi. Polisi lindungi ulama. Rakyat cintai polisimu. Polisi ayomi masyarakatmu. Insya Allah kita sama-sama membawa masyarakat Indonesia damai dan sejahtera. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Adik-adik anak muda, saya tanya dulu, pernah kau lihat hujan? Pernah lihat hujan? Ada enggak yang bisa hitung air hujan? Kenapa bos? Biar banyak, kalau jatuh satu-satu bisa kuhitung. Ini banyak, jatuh bareng-bareng dan laju, mana bisa dihitung? Tapi kata Nabi, ketahuilah ada amal perbuatan apabila anda lakukan jumlahnya lebih banyak dari air hujan. Apa gerangan? Kata Nabi, ketika umatku berkumpul di lapak di jalan Gajah Mada, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadaku, aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat ini. Maka saya mau ajak ibu-ibu dan bapak-bapak bersalawat. Saya mau dengar ini orang Pekanbaru, kuat nggak bersalawat? Bisa? Sekarang kita dengar dulu mak-mak. Ini ras terkuat di dunia. Loh, alisnya aja bagus, diciptakan Allah, dia potong-potong. Kau diam cowok ya, bapak-bapak yang merasa jenis kelamin diam. Kita dengar dulu mak-maknya ya. Ayo cewek-cewek, yuk salawat bareng-bareng, yuk. Salatullah salamullah ala toha. Yang di belakang, yang di belakang. Salatullah ala Yasin. Nilainya 9,5
Oh dia ibu-ibu ini bapak-bapak nih. Ayo saudaraku, jangan mempermalukan jadi Islam kita. Ayo bersalawat, kancang-kancang, laju-laju. Ayo. Salatullah. Nilainya 9,7. Diam. Kita dengar ini di atas. Oh, dengar, kita dengarin pejabat-pejabat. Ayo Pak PJ, jangan mempermalukan pejabat. Ayo. Pakai main. Ayo Pak. Ada tentara, ada polisi di sini semua. Ayo. Salatullah. Ala Toha. Salatullah. Ala Yasin. Nilainya 9,9. Berapa tinggi Ustaz? Tidak kencang. Beliau yang undang saya, yang kasih honor. Kalau saya kasih nilainya rendah, dia kasih rendah juga honor. Masya Allah Pak Wali, saya pernah terima honor, salah kasih panitia. Apa dia kasih saya? Susunan acara. Saya sampai di mobil saya buka, Masya Allah susunan acara. Ayo bareng-bareng semua. Atas bawah pejabat perempuan laki, nyalakan listnya HP. Kita lihat Pekanbaru berselawat. Bisa? Ayo nyalakan semua, nyalakan. Ayo nyalakan. Ya. Salawat, suita solawat bareng-bareng. Nyalakan semua. Ayo Ibu, naikkan HP-nya salawatan. Kita pamerkan ke seluruh Indonesia Pekanbaru lagi berselawat. Bisa? Ya. Salatullah. Ala Toha Rasulillah. Salatullah. Salamullah. Ala Yasin. Tawassalna bismillah wa bil habib Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil bari ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian teristimewa yang kita hormati, Bapak PJ Wali Kota beserta seluruh yang hadir pejabat di tempat ini, saya mohon maaf tidak bisa menyebut satu demi satu, di samping karena keterbatasan waktu, juga sejujurnya saya tidak tahu namanya Bapak. Kalau ada salah-salah Pak. Teristimewa Ibu Pak PJ Wali Kota, ya. Ini penting juga, Mama, ya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, untuk apa datang ke sini? Mau lihat Ustadz Dasar? Apa kelebihannya ini Ustadz? Kecil, kurus, ceper, hitam, pesek, jelek. Apa kelebihannya? Gaspol? Serius? Oke, kita gaspol memang malam ini. Kita datang di sini mau dengar sejarah Nabi. Kita kasih judul Maulid. Maka saudara-saudaraku yang tidak mau Maulid silahkan, kami hormati. Tapi jangan kau tuduh kami bid'ah. Jangan kau tuduh kami sesat. Sama Nabi kita, sama rukun Islam kita, sama kiblat kita, sama Tuhan kita. Masa gara-gara kami ini dengar Maulid, kamu pikir sesat? Tidak ada pada zaman Nabi. Kalau begitu jangan juga kau pakai HP. Karena HP tidak ada pada zaman Nabi. Kalau begitu kau ceramah jangan pakai mic. Ya, maka yang baik kita hormati yang tidak mau Maulid. Tolong kalian jangan menuduh kami sesat. Karena kami cinta kepada Nabi dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita datang di sini mau dengar sejarah Nabi.
Kenapa perlu dengar sejarah Nabi? Supaya kamu tahu sejarah Nabi dan kau bisa contoh. Itu Paris depan. Saya tanya, berapa anaknya Nabi? Hanya nggak tahu toh? Maka kita tahu sejarah Nabi melalui ini. Dulu waktu saya kecil, saya perkenalkan, ibu saya perkenalkan Nabi kepada saya melalui lagu. Pada zaman kala, pada zaman jahiliyah, lahirlah seorang Rasul yang terakhir dan mulia. Siapa namanya? Nabi Muhammad namanya. Ibunya siapa? Siti Aminah ibunya. Bapaknya siapa? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Madinah tempat tinggalnya. Terus setelah dewasa diangkat menjadi Rasul. Siapa yang angkat? PJ Wali Kota atau Ketua DPR? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa, Mak? Pencipta alam semesta. Itu lagu dulu. Sekarang saya variasi. Ajarkan anak saya si Ece sejarah Nabi. Anak-anak Nabi ada 7 orang. Baru ketahui 7 toh? Nah, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Baru kau tahu anaknya Nabi 7. Pertama namanya Qasim, 3 laki-laki, 4 perempuan. Inilah pentingnya. Itu lagu orang beriman. Kalau lagunya ibu-ibu sekarang apa? Apa? Cikampek, Tasikmalaya. Apa Cikampek, Tasikmalaya? Apa kenapa? Jakarta, ke Gondangdia. Kenapa semua itu? Dari para majelis taklim Agustusan, bapak-bapak ikut juga. Apa lagunya? Putar ke kiri, putarlah ke kiri, beleng-beleng. Nah, maka kita datang maulid, mau dengar sejarah Nabi. Supaya apa? Kita bisa mencontoh. Satu, Nabi itu tidak pernah lepas dari masalah. Masih dalam rahim, sudah wafat bapaknya. Baru 4 hari lahir, diambil ibu susunya, Halimatus Sa'diyah. Usia 4 tahun, baru kembali ke ibunya. 6 tahun pergi ziarah kubur. Pulang dari ziarah kubur di sebuah desa namanya Desa Abwa, meninggal lagi ibunya. 6 tahun sudah yatim piatu. Sudah itu menikah dengan Khadijah. 7 anaknya, Allahu Akbar. 6 di depan matanya beliau wafat. 6 anak beliau wafat. 1 aja anak kandung kita wafat. Begitu sedihnya. Nabi 6 anaknya wafat. Hanya Fatimah yang mendapati bapaknya jadi rasul. Si angkat menjadi nabi dan rasul. Perang demi perang beliau lalui. Hidup beliau penuh masalah. Tidak ada orang yang tidak ada masalahnya. Itu Nabi, kekasih Allah, yang Allah sampaikan dalam hadits qudsi. Andai buka saja dengan engkau Muhammad, saya tidak ciptakan dunia dan isinya. Begitu cintanya Allah kepada Nabi. Apakah Nabi tidak ada masalahnya? Hidup beliau penuh masalah. Maka pertama hikmah maulid, yakini hidupmu pasti penuh masalah. Ini muka pun masalah semua ini. Ini PJ, kau kira tidak ada masalahnya? Saya bisa tebak mau juga jadi wali kota. Anak, ini Pak mewakili Kapolda, mau juga jadi Kapolda. Sudah jadi Kapolda, selesai masalahnya, pensiun. Ini kau anak muda, muka-muka penuh masalah semua kau. Nah, apa masalah?
waktu kuliah apa masalahnya? Mau sarjana. Sudah sarjana selesai masalahnya, mau kerja pegawai. Sudah pegawai selesai masalahnya, mau kepala bagian. Sudah kepala bagian selesai, muncul masalah baru, mau jadi kepala dinas. Sudah kepala dinas selesai, mau jadi sekda. Sudah jadi sekda, mau jadi wali kota. Sudah wali kota, mau 2 periode. Sudah 2 periode, ditangkap KPK. Nah, mana ada orang tidak ada masalahnya? Saya, kok pikir tidak ada masalahku? Oh, jarang di rumah, suka pergi. Bisa, yang aku bilang sendiri-sendiri jangan. Hei, tapi masalah saya Pak PJ yang paling berat sekarang, banyak janda-janda curhat. Ustaz, baru meninggal suamiku, adakah doa-doa penenang jiwa? Saya kasihlah doa-doa penenang jiwa, saya lihat fotonya, boleh juga ini. Lama-lama, makin lama dia bilang, Ustaz, maukah Ustaz menjadi imam dalam hidup? Saya bilang, mohon maaf, saya bukan imam, saya penceramah. Semua kita punya masalah. Lihat sekeliling kita, ada caleg sudah pasang baliho kiri kanan, bahkan ada yang balik fotonya kepalanya ke bawah, siap jungkir balik untuk rakyat. Keren, iya kan? Tidak terpilih malah jadi gila. Ada ibu-ibu sudah 2 anaknya tidak punya rumah, ngontrak kasihan sampai punya cucu. Ada orang sudah punya rumah, suami istri selingkuh. Ada mobilnya mewah, ada rumahnya bagus, tapi tidak bisa tenang di rumah. Kenapa? Istrinya suka ngomel. Mana ada orang tidak ada masalahnya? Semua kita punya masalah. Istrinya cantik, suaminya jelek, masalah. Kenapa? Dihina orang. Ayo, istri jelek, suami gagah, masalah. Kenapa? Dihina orang. Jelek betul istrimu. Dia takdirmu. Kenapa? Karena kalau cantik istrimu, kau malu jalan sama dia. Jelek betul istrimu. Takdirmu. Kenapa? Karena kau juga jelek. Semua orang punya masalah. Ada orang ngutang kiri kanan, masalah. Ada orang kaya tapi apa masalahnya? Anaknya narkoba. Ada pejabat, masalah. Kenapa? Dia takut sama istrinya. Semua kita punya masalah. Maka Nabi pun ada masalah. Yang beda, Nabi ketika ada masalahnya, beliau menghadap kepada Allah. Kita ada masalah, curhat di medsos. Suaminya kasar, langsung update status di medsos. Tak kusangka kau begitu. Ada masalahnya, pergi suaminya 3 hari 3 malam, tidak ada kabar. Kesepian banget. Langsung di-sliding teman SMA-nya, boleh juga diganti. Akhirnya bercanda-canda di medsos. Awalnya canda-canda, akhirnya apa? Selingkuh. Lalu kalau begitu ada masalah Ustaz, apa solusinya? Allah tidak katakan, Pak PJ, kepala dinas, hai rakyatku, hai hambaku, ada masalahmu, kau jadi wali kota dulu. Tidak. Ada masalahmu, kau jadi tentara dulu. Tidak. Ada masalahmu, kau jadi polisi dulu. Tidak. Ada masalahmu, kau jadi anggota DPR dulu. Tidak. Allah cuma minta 2. Ista'inu bis-sabri was-salah. Sabar, perbaiki sholatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Itu janji Allah, bukan janji capres. Kalau Allah yang janji pasti. Maka adik-adikku sekalian, ketika ada cita-citamu dan terhambat, kau datang kepada Allah dalam sholatmu. Ibu-ibu ada masalah dalam keluargamu, jangan kau curhat sama tetanggamu, lebih kau datang sholat. Bapak-bapak di kantormu ada masalah, tidak usah kau cari muka sama wali kota, capek. Di depan-depan saya ini asisten apa semua itu kan suka cari muka. Iya toh? Iya Pak, iya sudah betul itu Pak. Aku tuh cari cedek.
curhat kepada Allah. Saudaraku pegawai negeri, ada masalahmu, jangan kau cari muka sama PJ. Jangan kau cari muka sama wali kota. Biar wali kota suka kamu, kalau istrinya tidak suka kamu, tidak jalan di kamu. Hei, ada masalahmu, curhat kepada Allah. Perbaiki sholatmu. Rumah tanggaku kau tidak bahagia, pasti sholatmu tidak beres. Usahaku kau selalu gagal, pasti sholatmu tidak beres. Saya sholat Ustaz, betul kau sholat tapi tidak ikhlas. Ayalah sholat, asar lagi. Terusan sholat duhur, kau tidak ikhlas. Saya sholat Ustaz, betul kau sholat tapi main-main. Allahu Akbar. Balik ya karena iya terus kita ketawa karena kau begitu semua. Ada lagi yang sholat kayak kena angin. Allah Akbar. Ada lagi sholat lebih kah. Hei, sholat. Apa alasan tidak sholat? Ustaz, saya sariawan. Silakan kau sholat sariawan. Allahu Akbar. Allah tahu kau lagi sariawan. Ya, Ustaz, saya tidak bisa berdiri Ustaz. Allah kasih kau keringanan, duduk. Di bapak itu tadi. Ya, hei, kita lagi di hutan Ustaz, kencing, tidak dapat air. Kok pakai daun? Ini urusan laki-laki. Bisa, tak? Kebiasaan kencing berdiri. Tidak ada air. Agama mengajarkan ku ambil daun 3 lembar. Berapa? 3 lembar. Caranya, ambil daun pertama, gosok ke bawah. Ambil daun kedua, gosok lagi ke atas. Ambil daun ketiga, gosok lagi ke bawah. Begitu cara gosoknya. Jangan kau kasih begini. Salatullah ala Toha. Salatullah ala Yasin. Kita lagi tangkap ikan Ustaz di laut. Kita tidak tahu kiblat Ustaz, tidak ada kompas. Kau lihat di mana matahari terbenam. Di situ matahari terbenam, kau arahkan perahu takdir. Allahu Akbar. Tiba-tiba perahu goyang. Tidak usah pula kau goyang-goyang. Jelas. Tidak bisa duduk, Allah kasih keringanan, kau baring. Tidak bisa baring, kau sholat. Pakai istirahat. Tinggal matamu kau kasih goyang-goyang. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Tidak bisa juga Ustaz. Allah kasih lagi keringanan, kau sholat dalam hati. Mata tidak bergerak, bibir sudah tidak bergerak, tangan sudah tidak bergerak, tinggal mata dalam hatimu. Bayangkan lagi ruku, baca doa ruku. Tidak bisa juga itu Ustaz. Ambil kain putih, bungkus, bawa dikubur. Apa alasan anak muda tidak mau sholat? Ustaz, saya kaya Ustaz. Ada kala kayanya Nabi Sulaiman. Itu Nabi Sulaiman Pak, kerikil rumahnya emas. Ada di sini kerikil rumahnya emas. Paling orang Bugis kalau kaya giginya dia kasih emas. Ustaz, saya sakit Ustaz. Ada kala sakitnya Nabi Ayub. Ayub alaihissalam seluruh tubuhnya dimakan ular, tinggal hati dan lidahnya tidak dimakan ular. Beliau minta tetap sujud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sakit Ustaz, Nabi Ayub.
Saya cakep Ustaz, dia cakep tidak mau sholat. Ada kala cakepnya Nabi Yusuf. Allahu Akbar. Itu Nabi Yusuf disuruh ibu-ibu iris bawang, lewat Nabi Yusuf, dia tidak sadar, dia iris tangannya karena terpesona dengan gagahnya Nabi Yusuf. Tetap sholat. Dia tinggi jabatannya Ustaz. Ada kala jabatannya Rasulullah Muhammad SAW. Beliau adalah penghulu para nabi, komandannya semua nabi. Beliau tetap sujud beribadah kepada Allah. Kalau orang kaya tidak sholat, orang masih maklum. Kita Allah kaya, selebriti tidak sholat, ya terkenal satu Indonesia. Pejabat tidak sholat, ya ada jabatannya. Tapi kalau kau sudah miskin, tidak terkenal, jelek, bau mulut, busuk ketek, kau tidak salat lagi. Maka hikmah maulid pertama, yuk bawa pulang apapun masalahmu, sholat. Saya tidak takabur, ini hanya motivasi buat adik-adik yang lagi sekolah. Kau dengar itu gelarnya tadi pada saat, coba lihat itu gelarnya banyaknya. Coba istriku juga banyak gitu ya. Wih, doktor dua doktornya bos. Beda ilmu, beda negara tempatnya sekolah, bersamaan waktunya, tidak masuk akal. Tapi tidak ada yang tidak masuk akal buat Allah. Sholat kok. Adik-adik, bisa tidak perempuan hamil tidak pernah disentuh perempuan? Bisa tidak? Tidak mungkin menurut ilmu kebidanan. Tapi kalau Allah yang mau, Siti Maryam hamil tidak pernah disentuh laki-laki. Cuma sekarang banyak perempuan mau saingan Siti Maryam. Lahir darah suaminya. Bisa tidak manusia hidup dalam perut ikan? Bisa tidak? Tidak mungkin. Yunus alaihissalam 40 hari dalam perut ikan keluar dengan selamat. Tidak ada yang tidak mungkin buat Allah. Bisa tidak manusia dibakar api masih bisa hidup? Tidak mungkin. Tapi kalau Allah mau, Ibrahim alaihissalam dibakar dalam api yang sangat besar, keluar kedinginan. Saudara, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Minta apa masalahmu, sholatmu perbaiki. Minta. Sudah minta Ustaz, kenapa Allah tidak kasih? Bukan sholatmu yang masalah, tapi apa yang kau minta tidak cocok buat kau. Saya dulu tamat SMA, daftar akabri, menjadi akabri penerbang, ceper. Ih, kurang ajar ini, kau tahu ya. Itu teman saya lulus. Sekarang dia 2 bunga, AKBP, reserse di Polda Sulawesi Barat, pakai baret merah. Saya lulus jadi ustaz, pakai baret putih. Tapi dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah, bicara maiko semua. Ayo, minta ya Allah, kasih saya keturunan. Sudah 9 tahun minta tidak dikasih. Allah tahu kau tidak cocok menjadi ibu. Saya minta jadi pegawai negeri 3 kali daftar, tidak dikasih. Allah tahu kalau kau jadi pegawai negeri, kamu akan korupsi. Maka saudara, perbaiki sholat, minta kepada Allah. Kalau tidak dikasih, jangan sangka buruk, sangka baik. Suami istri 5 tahun berkeluarga tidak punya anak. Di tahun ke-6 dia pergi ke dokter ahli kandungan, periksa. Wih, kata dokter, alhamdulillah ibu sudah terlambat 2 bulan. Senang. Dia telepon suaminya, Bang, saya sudah terlambat 2 bulan. Alhamdulillah, kata suaminya. Tapi jangan kau cerita ya dek, malu kita kalau tidak jadi. Baik bang, ini rahasia berdua. Beberapa hari kemudian datang petugas PLN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? PLN. Kenapa Pak? Ibu terlambat 2 bulan.
Udah dicurigai suaminya, pasti ini penyebab. Ini dia cerita lagi. Datang suaminya baru, assalamualaikum sayang. Apa sayang? Memang kau bohong. Maksudnya apa? Kenapa kalian tahu? Pasti kau yang bocorkan, padahal kita hanya berdua. Oh, suaminya marah, dia pergi ke PLN. Ada apa kau tahu istriku hamil 2 bulan, terlambat 2 bulan? Ada apa kau tahu istri saya terlambat 2 bulan? Ini Pak, ada catatannya. Hapus itu catatan. Boleh dihapus, tapi Bapak bayar dulu. Kalau saya tidak mau bayar, ya terpaksa punyanya Bapak diputus. Kalau punya aku diputus, apa dia pakai istri saya di rumah? Terpaksa pakai lilin. Sangka baik. Ada masalah, sabar, perbaiki sholat. Ya, ibu-ibu, paling banyak ibu-ibu tidak sholat kalau selesai haid. Kata suaminya, biasanya cuma 5 hari haid, ini 7 hari kau belum sholat. Belum bersih bang. Nah, bohong kau, masih ada sedikit-sedikit. Kau pasti bohong. Apa bohong? Saya kasih lihat kau. Kasih lihat. Hei. Yo, adik-adikku sekalian, sholat. Kalau kalian baik sholatmu, tidak mungkin Allah sengsarakan hidupmu. Tuhan apa yang sengsarakan hidupnya? Hamba yang rajin sholat. Alhamdulillah Ustaz, saya sudah sholat. Jangan lepas sampai di situ. Oleh-oleh kedua untuk maulid kali ini, setelah Anda rajin sholat, yuk datang berjamaah di masjid. Ada 10 golongan kata Nabi yang dikhawatirkan tidak diterima sholatnya. Satu diantaranya adalah mereka laki-laki normal, sehat, tidak ada halangan, dia tidak datang berjamaah di masjid. Oh alhamdulillah di Pekanbaru nih Pak, Masya Allah, kemana-mana saya ke masjid, ramai masjid. Apalagi kalau subuh, penuh sampai di luar Pak, tidak ada di dalam. Sudahlah, saya tahu rahasianya. Kenapa orang Islam malas ke masjid? Kenapa kita umatnya Nabi malas ke masjid? Padahal Nabi tidak pernah dalam hidupnya lepas sholat jamaah. Kalian kalau cinta kepada Nabi, bukan cuma datang maulid seperti ini. Ayo, hidupkan sholat jamaah. Tidak bisa jamaah di kantor, di masjid, di kantor. Kita tidak bisa hilangkan kerjaan Ustaz. Di samping mejamu, ajak temanmu yang satu. Ayo kita jamaah. Ini berjamaah apa? Tidak bisa ke masjid, jauh masjid. Kau jamaah di rumahmu. Berjamaah, insya Allah kalian dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Mana orang ditangkap gara-gara rajin berjamaah? Breaking news. Sekilas info. Dasar Latif ditangkap KPK gara-gara rajin berjamaah di masjid. Tidak ada itu Pak. Maka Bapak Ibu adik-adik, kau sholat berjamaah. Ini yang ceramah nih. Tidak pernah saya mondok, tidak pernah saya sekolah agama secara khusus. Di mana saya belajar? Di masjid. Ayo hidup sholat berjamaah. Kenapa orang Islam malam berjamaah? Satu, karena dia tidak lihat pahalanya. Coba kalau misalnya wali kota umumkan, siapa yang datang berjamaah sholat subuh, diberikan beras 10 kilo, minyak 2 liter, pulsa 200.000. Penuh masjid Pak. 4:30 sholat subuh, jam 10 malam sudah penuh. Kenapa? Karena dia lihat pahalanya. Apalagi sebab orang Islam malas berjamaah, karena dia tidak tahu pahalanya. Saudaraku, apa pahala berjamaah? Satu, kata Nabi, kalau kau sudah wudhu menuju ke masjid, langkah kaki kananmu 1 pahala, langkah kaki kirimu gugur dosa kecilmu. Jadi bayangkan kalau rumahmu 200 meter dari masjid, PP 400 meter, berapa langkah pahala? Kaki kanan 1 pahala, kaki kiri gugur dosa kecil. Apalagi kalau jalanmu begini. Berapa langkah pahala kau dapat? Apalagi pahala berjamaah kalau gerimis, kalau hujan atau debu yang terbang melengket di bajumu, hujan basah bajumu, itu nanti akan menjadi payungmu, akan menjadi pelindungmu supaya kau tidak disentuh api neraka. Maka kalau hujan jangan cemas.
pakai payung, basah bajumu, basah sarungmu, itu yang melindungimu dari api neraka. Jangan juga sudah dengar begini, mau ke masjid hujan, dia buka payungnya. Itu beda-beda namanya. Apalagi keutamaan berjamaah. Yang ketiga kata Nabi, seluruh materi yang kau lewati, pagar, aspal, dinding, rumput, tumbuhan, tegel, itu akan jadi saksi di akhirat kelak. Itulah sebabnya setiap kita sholat Jumat, sholat sunnah, 2 rakaat pindah, 2 rakaat pindah. Supaya apa? Makin banyak saksi di akhirat kelak. Jangan juga sudah kode, itu sunnah. Pergi jalan ini, pulang jalan sana, itu sunnah. Jangan juga salah paham. Sudah dengar begini, dari rumahnya diambil motor, dia ke pasar dulu, keliling lapangan sepak bola, baru dia ke masjid. Sampai masjid sudah selesai berjamaah. Apalagi ini yang paling terkenal, 27 kali lipat. Artinya apa? 1 kali ibu sholat, 27 kali sholat di rumah. Kalau sholat 1 kali di masjid, 27 kali sholat di rumah baru sama pahala. Apalagi kalau bapak pakai serban, 70 kemuliaan. Artinya apa? Yang tidak pakai serban, 70 kali sholat baru sama 1 kali salat orang yang pakai serban. Sholat berjamaah. Bagaimana kalau perempuan? Boleh enggak? Boleh. Tidak ada ulama yang melarang. Tidak ada hadis Nabi yang melarang. Silakan kau datang berjamaah. Kenapa dulu perempuan sempat dilarang oleh Nabi? Karena waktu itu tidak aman, diculik dan diperkosa. Dulu. Sekarang di Pekanbaru aman. Apalagi kalau usiamu sudah 65 tahun. Siapa mau culik kok? Bikin repot. Baunya bosok, batu-batu, jalannya setengah mati. Siapa mau culik? Ayo sholat berjamaah. Kenapa lagi yang ketiga orang malas berjamaah? Kadangkala manajemen masjid tidak bagus. Ada masjid bangga kalau tinggi saldonya. Saldo kas 80 juta. Begitu kita masuk toilet tidak ada airnya. Ini panitia nanti diseret kau masuk neraka. Kenapa kau simpan uangnya orang? Jadikan dia keran, jadikan dia kipas angin, jadikan dia AC, jadikan dia dispenser. Tenang kok, saya gaspol kok. Ya, ada juga panitia masjid senang betul. Saldo kas 100 juta. Begitu kita mau sujud, karpetnya sudah 7 kali lebaran tidak pernah diganti. Jangan simpan uangnya orang. Apalagi yang membuat orang malas ke masjid, Pak? Manajemen masjid tidak bagus. Ada masjid saya bangun, Pak, ber-AC, karpetnya 2-3 tahun ganti, penceramanya belum ceramah sudah dikasih honornya, muadzinnya digaji khusus bulan-bulan seperti layaknya pegawai negeri, imamnya juga bagus. Orang senang ke masjid, kenapa? Dia merasa enak, nyaman di masjid. Ini bagaimana orang ke masjid? Yang azan orang tua sudah pensiun, tinggal nampak lagi giginya di depan. Azan, anak muda bilang, dia lagi tuh azan, dia lagi tuh azan. Apalagi panas, sound sistemnya jelek. Begitu imam takbir, Allahu Akbar, langsung storing. Mau diperbaiki. Kita sudah takbir, terpaksa kita tahan sampai selesai. Karpetnya sudah 8 kali lebaran, tidak pernah diganti. Begitu kita sujud, banyak semut. Apalagi penceramanya neraka saja terus dia cerita. Kau dibanting, dilipat, ditusuk pantat, keluar, digunting ledamu, ditusuk matamu. Kata anak muda dosa masjid kita betapa saja. Ya. Dapat lagi imam dahul daulah. Imam yang suka ganti-ganti tukar-tukar perintah Nabi. Nabi katakan, kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaan sholatmu. Itu perintah agama. Kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaan sholatmu.
Ini sekalinya jadi imam, Pak. Baru mau takbir sudah lama, Pak. Apa itu orang capek menunggu di belakang? Sudah siap, mesin sudah panas, tunggu masih lama lagi dia. Apalagi kata Nabi, kamu ringkas. Kenapa? Kan macam-macam jamaah di belakang. Ada anak muda pakai motor baru, lupa ambil kuncinya. Bilang sudah kunci, bilang motor saya. Apa namanya lagi? Ada juga ibu-ibu yang tahan kentutnya. Ini lama lagi. Ada bapak-bapak yang sudah janji istrinya mau dijemput, udah menelpon 17 kali tidak datang-datang. Lama juga Pak Imam marah, ngamuk dari istri saya. Maka dikatakan ringkas. Ada imam dia siksa orang tua yang rebaki. Karena itu orang tua kasih kalau remati selalu jatuh kepalanya. Belum selesai naik lagi kepalanya. Belum selesai jatuh. Waduh kasihannya Pak. Ya, baca ringkas. Yang kedua kata Nabi, baca yang umumnya orang hafal. Kenapa? Supaya satu, kita bisa khusyuk. Coba kalau imam baca wadduha, kita ikut. Kenapa? Kita hafal. Tapi begitu imam membaca surah Al-Anfal ayat 5 sampai 47, dia khusyuk dengan bacanya, kita khusyuk dengan hayalan. Kita mau ikut, tidak dihafal. Kita mau ruku, imam belum selesai, terpaksa dibaca semua di dinding. Keadaan keuangan masjid. Belum selesai Pak Imam, dibaca lagi kalender Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Pekanbaru. Belum selesai Pak Imam, bajunya lagi orang di depan kita cari DPR RI. Ya, ya. Yang kedua kata Nabi, baca yang umumnya orang hafal. Supaya apa? Supaya kalau kau salah ada yang bisa luruskan. Kalau imam baca watin salah, kita bisa bantu. Tapi begitu dia baca yang hanya dia hafal, ya sudah, hadapi sendiri kesusahanmu. Ini cerita Pak, saya tidak tahu benar atau tidak, cerita aja ini. Udah nggak penghafal Quran, anak-anak remaja, boleh tes hafalannya, kau jadi imam nak. Dia ada jadi imam, dia bacalah surah yang dia hafal, hanya dia yang hafal. Tiba-tiba ada cicak jatuh dekat telinganya. Stres. Namanya orang stres pasti hilang hafalan. Dia tidak bisa sambung hafal bacaannya tadi Pak. Dia ingat-ingat apa sambungannya ini, apa lagi sambungannya ini. Suasana masjid hening. Tidak ada juga yang bisa membantunya. Tiba-tiba imam bilang, tolong bantu di belakang. Di belakang juga saya juga tidak tahu. Tiba-tiba di pagi ada anak muda berteriak dari belakang, dia bilang, kalau sudah, ya kalau begitu ya sudah, Allahu Akbar. Siapa salah? Siapa salah? Siapa salah? Waktu saya kecil di kampung, ruku sujud lama sekali imam sujud. Tidak seperti biasanya, lama sekali. Kira-kira waktu saya itu SD. Tiba-tiba ada kawan saya, tidak tahan dia sujud lama, dia angkat kepalanya. Langsung terlihat, "Hui, hilang imam!" Ternyata imam yang ditunggu kasih bangkit hilang di tempatnya. Kacau sholat, bubar sholat Pak. Selesai sholat ditanya, Pak Imam, kenapa kau tinggalkan jamaah? Dengan saya kentut nak. Kita bilang, Pak Imam, lain kali kalau kau kentut, angkat dulu kepala kami supaya kau dilihat keluar. Dengan sengaja, nah saya malu kau tahu. Siapa salah? Siapa salah? Siapa salah? Makanya dalam fikih sholat jamaah, siapa saja boleh jadi imam.
Jadi makmum juga ada aturannya. Satu, kalau kau jadi makmum, jangan kau ganggu orang di sampingmu. Itulah sebabnya Nabi anjurkan ketika kau mau berjamaah di masjid, kau sikat gigi dulu. Apalagi kalau subuh. Bayangkan kalau kau tadi malam makan jengkol, makan pete, pas di sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, menghadap ke kiri kau nguap. Pasti dia kenang kau sampai mati. Besok kau lewat motor lalu disuruh gitu. Ya, ada juga jamaah kalau datang kayak dia lah paling soleh dalam masjid. Mulai takbir dia ganggu kita. Allah. Oh. Sudah. Alhamdulillah. Pelan-pelan juga bos. Kayak dia mau gigit telinga. Apalagi ada juga itu biasa anak muda ganggu kaki kita. Dikasih pindah lagi. Kasih pindah. Saya pernah kasih pindah kakiku, dia kasih pindah lagi. Akhirnya saya main-main rasanya di sekolah. Dia kasih pindah. Selesai sekolah dia bilang, Pak Ustaz, kenapa kau pindah kaki? Kau ganggu saya. Kenapa kau kasih lagi kakimu? Akhirnya kakiku aja kupikir. Dengan supaya sab rapat Ustaz. Kalau mau rapat sab, jangan kakimu, tapi bahumu. Nggak ada orang sholat begini. Tapi kalau kaki, boleh kakimu rapat, tapi sabmu renggang. Begitu kau ruku, Allah. Jadi makmum jangan ganggu orang. Ya, jadi imam pahami. Karena kalau kau jadi imam tidak paham makmum, maka kacau sholat jamaah. 2024 kita akan milih imam. Salah milih imam, jangan kau salah milih wali kota, jangan kau salah pilih anggota DPR. Kalau bukan kamu nikmati anak dan cucumu nanti. Bisa saudaraku. Kalau kau tidak senang pemimpin, jangan kirim hoax, jangan bermaki di medsos. Kau jangan pilih saja orang yang tidak baik di 2024. Selesai urusannya. Kalau imam salah, kacau sholat jamaah. Berikutnya, yang ketiga, maulid akhlakul karim. Nabi pernah ditanya, ya Muhammad, untuk apa kau diutus ke muka bumi ini? Liutammimal makarimal akhlak, memperbaiki akhlak manusia. Akhlak kepada anak, bapak-bapak yang punya anak, jangan kau kasar sama anakmu, jangan kau contohkan anakmu merokok. Pernah merokok di sini? Hei, kau larang anakmu merokok, tapi kau suruh pergi beli rokok. Mana ceritanya? Awas kalau kau merokok, saya tampilin kau kalau kau datang, saya dapat kau merokok. 10 menit kau belikan rokok saya nak. Aslinya belen-belen. Hei, sayangi, berakhlak kau kepada anakmu. Kalau kamu mau punya anak yang baik akhlaknya, jangan kau bicara kasar. Kasih contoh yang baik, insya Allah kau jadi teladan. Akhlak kepada tetangga, jangan kau ganggu tetanggamu, jangan kau serobot pagarnya. Karena agama mengajarkan kepada tetangga, akhlak kepada tetangga. Nabi itu jelaskan, kalau kau bikin kue, makanan, dan baunya menyeberang ke tetanggamu, maka kau harus memberikan tetanggamu bagian daripada masakanmu. Nabi ajarkan, kalau kau masak-masak perbanyak kuahnya, kau kasih ke tetanggamu. Jangan juga cuma kuahnya saja. Itu ajaran Nabi. Bahkan Nabi mengajarkan, kalau kau bertetangga dan pagarmu seperti ini, lalu ada pohon mangga kau pelihara, ranting dahannya nyebrang pagar ke tetanggamu, yang nyebrang itu haknya tetangga, bukan kau punya. Saya bapak pelihara mangga, ada dahannya nyebrang, ayahnya nyebrang ini miliknya tetangga. Siswa tanya, Ustaz, bagaimana kalau istrinya tetangga menyeberang pagar?
ceritanya. Salatullah ala Toha Salatullah salamullah ala Yasin. Di pasar Madinah ada tunanetra Yahudi waktu itu di Madinah kaum minoritas. Tunanetra apa kerjanya, Bu? Di sudut pasar selalu teriak, jangan kau dengar Muhammad tukang tipu, Muhammad pembohong. Itu aja kerjanya. Minoritas Yahudi kerjanya menghina Nabi. Wafat Nabi. Sepeninggal Nabi wafat, Abu Bakar bertanya kepada istri Nabi, yang tak lain adalah anaknya Abu Bakar, Aisyah, adakah perbuatan amal-amal yang belum saya lakukan seperti yang Nabi lakukan? Dan sudah semua, tinggal satu. Apa itu? Di sudut pasar di Madinah ada Nabi selalu memberi makan dia, tunanetra. Abu Bakar datangi orang itu, lalu dia suap tunanetra itu, dia suap. Begitu dia suap, ditepis tangannya. Hai, siapa kamu? Kamu kok tidak seperti yang kemarin-kemarin? Yang kemarin menyuap saya lembut, yang kemarin menyuap saya bagus caranya. Dia pisahkan mana yang kasar, mana yang lembut, lalu disuapi saya dengan baik. Siapa kamu? Kamu bukan yang kemarin-kemarin. Kata Abu Bakar, iya, saya teman yang kemarin-kemarin suap kamu. Mana dia? Dia telah wafat. Siapa dia? Dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setiap hari kau bunuh. Itulah akhlaknya kepada istri. Allah Akbar. Berapa istrinya Nabi? 11. Tidak pernah satupun istri Nabi mengatakan saya menyesal menikah dengan Muhammad. Semua bahagia. Padahal 11. Bapak cuma satu istrinya menderita lahir batin. Apa akhlak Nabi kepada istrinya? Tidak pernah Nabi memanggil nama istrinya Aisyah, dia panggil dengan ya Humairah, yang kemerah-merahan pipinya, karena memang Siti Aisyah merah delima pipinya. Maka mulai besok, Pak, kalau Bapak cinta kepada Rasul, muliakan istrimu. Panggil dia dengan panggilan kasih sayang. Nabi kalau minum, Pak, kalau minum Nabi, minum tangan kanan. Lalu setelah dia minum, dia berikan istrinya. Nabi meneguk, dan setelah itu dikasih istrinya. Dan hebatnya, bekas bibirnya istrinya itulah yang dia tempati Nabi minum. Masya Allah. Oh, amalkan besok. Minum pas bekas bibirnya istri. Nih, bawa betul mulutmu ya. Nabi sayang kepada istrinya. Maka bapak-bapak kalau cinta kepada Nabi, muliakan istrimu. Tidak ada kemuliaan bagi seorang suami yang tidak tahu menghargai istrinya. Coba lihat itu istrimu kasihan. Coba kau lihat semua itu. Coba lihat kasihan. Dia tinggalkan keluarganya. Bapaknya sakit. Ditelepon sama ibunya. Sini kau nak, datang kau besuk bapakmu. Mohon maaf Pak, saya tidak bisa tinggalkan suami saya. Suami saya tidak ada istri untuk pergi. Allah Akbar. Tidak kasihan. Ibu-ibu ini. Hei, muliakan istrimu. Tidak ada kehormatan laki-laki yang menghina istrinya. Kau kira gampang jadi istri? Hei, kau kira gampang jadi istri? Coba lihat, kalau dia hamil. Masih ingat waktu hamil, Bu? Ada enggak ibu-ibu hamil tengkurap tidur? Ada. 9 bulan tidak tengkurap. Bapak 1 bulan aja tidak tengkurap pusing. Udah hebatnya perempuan. Apalagi melahirkan. Ibu-ibu masih ingat waktu melahirkan. Ada enggak ibu-ibu melahirkan senyum? Mentang-mentang orang kaya keluar kok nak? Enggak, setengah mati juga. Oh, lihat toh. Yang ketiga, waktu menyusui. Masih ingat waktu ibu menyusui? Ada enggak ibu-ibu menyusui waktu tumbuh giginya anaknya? Ada. Begitu digigit kau tempel dengan kamu. Udah, kurang ajar ini. Tak dibujuk.
Anak lepas pun, aduh. Siang anaknya, malam bapaknya. Pak, Nabi itu kalau keluar rumah pasti sedekah ke istrinya. Apa sedekahnya? Dia cium jidatnya. Maka besok-besok ibu, kalau suami mau keluar mau teriak, "Woi, sedekah!" Sini kau sedekah kau. Tapi kalau mau disedekah ibu rapi-rapi juga. Ya nggak sikat gigi 2 hari, kelihatan bulu ketek. Daster tinggi sebelah, dan suaminya kelihatan semua itu daster roge-roge. Dia tetangga apa, dia bilang jangan lihat BH-nya, yang penting rasanya bu. Ya, Pak, muliakan istri. Bayangkan kasih itu istri kita mengambilnya hanya kalimat saya nikahi kamu dengan sempurnakan alat sholat. Kita bawa anak gadisnya orang. Bayangkan, lihat itu istri, lengkap giginya, lengkap telinganya, kakinya berfungsi, tangannya normal. Kau mau ambil bawa ke rumah, lalu kau selingkuh, kau maki-maki, kau hianati. Kalau pacarmu selingkuhanmu kau kasih uang, istrimu minta, tidak ada, biar baunya juga tidak ada. Suami seperti ini demi Allah tidak akan sukses dunia akhirat. Muliakan istrimu. Tenang ibu, saya bela kamu. Ya, hei, kalau dia marah-marah ngomel, memang fitrahnya perempuan ngomel. Kalau kau tidak senang istrimu ngomel, berikan perhiasan. Berhenti ngomel itu. Iya ibu, iya ibu. Ibu juga jangan suka ngamuk. Hei, hei, kau kira gampang jadi suami? Dipikir bagaimana kau diberikan baju baru tiap bulan supaya pergi pengantin orang tidak hafal bajumu. Dipikir bagaimana diberikan kau emas supaya kau pulang kampung dihargai kau saudara-saudaramu. Dipikir diberikan kau AC supaya kulitmu tidak rusak ketika kau tidur. Dipikir berikan kau gas supaya kau tidak pakai kayu memasak. Makanya jangan juga kau hina suamimu. Kenapa saya bela kau? Semua takut sama istrimu. Ngamuk Ustaz. Kenapa kau dia ngamuk? Dia pecahkan piring Ustaz. Bantu pecahkan. Dia pecahkan gelas. Pecahkan semua. Kenapa? Gelas piring boleh dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh dijejer-jejer. Yang takdir itu lain takut sama istrinya. Bu, Bu, ibu mau tahu passwordnya masuk surga? Selain sholat, ridha suami. Ridha suamimu itu passwordnya masuk surga. Biar kau rajin sholat, puasa Senin Kamis, tapi kau tidak muliakan suamimu, jauh kau dari surga. Maka kalau suamimu mau pergi, jangan kau marah-marah. Tadi malam kau bertengkar, pergi dia suamimu, bahagiakan dia, karena kita tidak tahu ajalnya dia cari nafkah. Kau bertengkar 2 hari 2 malam tidak bicaraan, tiba-tiba pergi kerja kasihan dagang, naik motor ditabrak truk mati. Kau bisa kira-kira maafkan dirimu sampai mati? Maka begitu suamimu mau pergi kau senyum. Datang suamimu marah-marah, peluk dia. Bila kamu di sisi, marah-marah lagi berantakan kamar, kau peluk dari belakang. Lalu kau nyanyi lagi, insaflah. Hai bu, hei bu, jangan juga suka ngomel. Laki-laki mana betah di rumah kalau suka ngomel. Suamimu pulang kantor lebih awal, naik motor, tiba-tiba dia bayangkan ngomel lagi nih, ngomel lagi. Hei ngomel lagi, ngomel lagi. Terpaksa motornya balik haluan, pergi ke warung kopi. Di warung kopi dilayani sama perempuan cantik yang sopan. Assalamualaikum bang, mau minum kopi? Iya. Kopi pakai gula atau tidak? Pakai gula. Gulanya lemak kalori atau tidak bang? Nah, baru dikasih itu pakai 2 tangan, lalu sambil senyum. Bagaimana suami pun tidak diambil orang? Hah? Cium suamimu kalau mau pergi.
Kalau kau tidak cium, nanti perempuan lain yang cium. Oh, Masya Allah. Saya istriku kalau saya mau keluar, ada cium saya, Pak. Cium. Ini yang masih gitu. Benar demi Allah. Lalu dia usap dadaku. Ustaz, ridhoi saya. Ustaz, ridhoi saya. Meskipun semalam saya bertengkar gara-gara didik anak. Tapi begitu saya mau keluar, dia ikuti saya. Dia bawakan saya punya koper, naik di atas mobil. Dia cium tangan saya. Dia lupakan marahnya. Lalu dia cium. Pernah kau dicium istri mau pergi? Sudah jelek, suka ngomel. Kalau kalian cinta kepada Rasul, jadilah istri yang soleha. Suamiku miskin, ya itu takdirmu. Suamiku jelek, ya memang karena kau juga jelek. Sudahlah, bahagialah kalian dalam rumah tanggamu, saling menghormati. Biarkan kita miskin, suami kita bukan pejabat, tapi kita bahagia di dunia. Kalau orang kaya suaminya dan istrinya suka bertengkar, dia bisa nikmati hidup, belanja sama maunya. Tapi kalau kita miskin, rumah ngontrak-ngontrak, suami istri bertengkar, kapan kau dapat bahagia di dunia? Bertengkar, hamil lagi. Hamil lagi. Hei, apalagi kalau suamimu sudah pensiun, jaga perasaannya. Karena orang yang pensiun, post power syndrome, gampang tersinggung. Ada orang sudah pensiun, kerjanya kalau pagi dia baring-baring nonton TV, adalah kucing anaknya di sampingnya juga baring-baring itu kucing lewat istrinya. Dia tendang itu kucing. Apa ini kucing? Tidur aja kerjanya. Kucing di tenda, suaminya tersinggung, Pak. Bu, oleh-oleh muliakan suami. Jangan suka ngomong. Kalau suamimu malas bekerja lalu kau bekerja, alhamdulillah pahalamu ganda. Kalau misalnya dalam rumah tangga pahala suami 5, pahala istri 5, karena suamimu tidak cari nafkah, semua urusan rumah tangga kau yang tanggung, kau mendorong 10 pahala kau dapat. Tidak ada kebaikan yang Allah sia-siakan. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, pada prinsipnya banyak yang ingin saya sampaikan, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Kalau masih mau dengarkan ceramah saya gampang, buka YouTube. Jangan lupa like and share. Sudah mulai Ustaz pencet tidak mau terbuka, aku yakin tidak ada kuotamu. Maka ibu bapak saudara-saudara sekalian, makna terpenting, mari pelihara sholat, tingkatkan kesabaran, bahagia dalam rumah tangga, memuliakan istri, memuliakan suami, didik anakmu sebaik-baiknya. Mudah-mudahan anakmu nanti akan membahagiakan kalian di dunia sampai akhir. Demikian, saya tidak tahu berpantun, tapi menghormati orang-orang Pekanbaru saya mau coba berpantun. Buah nangka, buah kelapa, buah kemiri, buah durian, itulah buah-buahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan untuk Ustaz dan Latif. Ya, yang sudah memberikan kita semua Bapak Ibu di sini.